Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika wajib untuk kelas 10, yaitu dengan materi trigonometri. Nah, di sini bisa kita pahami bahwa trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, di mana terdapat dua kata diantaranya yaitu trigonon, artinya 3 sudut, dan metro, artinya mengukur. Nah, di sini saya andaikan ya, atau saya contohkan. Misalkan di sini ada sudut, yaitu dikatakan sebagai sudut B, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita memasuki materi pendalaman, kita juga akan mengetahui yang namanya pengukuran sudut dengan ukuran derajat dan radian, di mana ada beberapa poin penting, diantaranya yaitu pertama sudut. Nah, sudut itu sebagaimana adalah perputaran suatu titik tertentu ke titik tertentu lainnya terhadap pusat putaran. Nah, sudut dapat dibagi menjadi dua, diantaranya yaitu sudut positif dan sudut negatif. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa sudut itu terbagi menjadi dua, sudut positif dan negatif. Itu bisa kita lihat menggunakan suatu lingkaran pada kuadran. Nah, di sini misalkan kalau misal dianya mendatar itu dikatakan sumbu X, dan jika dia vertikal dikatakan sebagai sumbu Y. Nah, untuk angka yang angka Romawi tersebut 1, 2, 3, 4 ini dikatakan sebagai bentuk kuadrannya ya. Nah, bila misalkan kuadran pertama ini adalah nilai X dan nilai Y-nya itu adalah positif, positif. Ingat ya, positif, positif ini adalah nilai X dan nilai Y. Nah, selanjutnya untuk di sini yang kuadran kedua adalah X-nya adalah negatif dan Y-nya adalah positif. Berarti negatif, positif. Untuk kuadran ketiga itu adalah X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Begitupun untuk kuadran yang keempat, X-nya positif dan Y-nya adalah negatif. Selanjutnya yaitu penamaan sudut. Nah, di dalam penamaan sudut trigonometri sering dijumpai dengan huruf-huruf khusus atau simbol. Seperti di sini ya, yang poin yang pertama yaitu alfa. Alfa, beta, gamma, theta, atau bahkan huruf abjad biasa. Nah, di sini saya contohkan terdapat suatu sudut dengan tandanya yaitu adalah theta. Atau bisa juga adik-adik dengan sudut yang ini. Ya, ini berarti sudut dengan menggunakan simbol atau huruf dengan menggunakan abjad, yaitu adalah B, sudut B ya. Kalau ini menggunakan simbol berarti theta. Nah, selanjutnya yaitu adalah ukuran sudut pada trigonometri. Ingat, pada trigonometri ada beberapa ukuran derajat, poin-poin pentingnya. Nah, biasanya di sini yang bikin kita salah yaitu adalah ukuran-ukuran pada derajat. Nah, ingat, satu putaran itu adalah nilainya 360 derajat. Berarti berbentuk satu lingkaran. Setengah putaran itu adalah nilainya 180 derajat. 1/4 putaran itu nilainya adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku ini ya. Jadi tidak ada lagi ketika misalkan saya tanya satu putaran itu nilai atau satu lingkaran nilainya berapa. Nah, ada nih biasanya yang masih mengatakan 180. Tapi sekarang adalah satu putaran itu nilainya 360 derajat. Nah, masuk pada materi perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, perlu kita ketahui bahwa ada 3 konsep hal penting. Di antaranya yaitu adalah samping, depan, hipotenusa. Hipotenusa itu biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita katakan sebagai sisi miring. Nah, di mana sisi miring tersebut itu kalau dalam matematika atau perbandingan trigonometri itu sendiri dikatakan sebagai hipotenusa. Cara pencarian dalam sudut
perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, yaitu adalah 3 poin penting lainnya adalah sin, cos, dan tan. Nah, di situ misalkan kita andaikan sebagai sin theta. Sin theta tersebut berarti dengan pencariannya adalah ini ya. Misalkan di sini adalah sudut tetanya. Nah, sudut theta sin berarti depan hipotenusa atau depan dibagi dengan kemiringan. Selanjutnya itu adalah cos. Cos itu cos theta berarti samping dibagi dengan hipotenusa atau samping miring, sami. Selanjutnya yaitu tan. Tan itu adalah depan samping. Depan membagi samping berarti desa. Nah, selanjutnya di sini ada saya memiliki contoh diantaranya yaitu berikan sin theta dengan nilainya yaitu 5/13. Hitunglah cos theta dan tan theta. Nah, di sini ya. Berarti kurang lebih penggambarannya adalah di sini. Jika misalkan sin itu demi tadi, depan miring atau depan hipotenusa. Depannya 5, kemiringannya 15. Benar ya? 5/13. Nah, di sini berarti yang belum kita ketahui apa? Yang belum kita ketahui yaitu adalah nilai X. X-nya belum kita ketahui. Di antaranya yaitu jika kita ingin mencari nilai X, berarti X sama dengan diakarkan R pangkat 2 dikurang Y pangkat 2. R kita andaikan sebagai kemiringannya, yaitu 13 pangkat 2 dikurang depan 5 pangkat 2. 13 pangkat 2 berapa? 169 dikurang 25. Berarti nilainya akar 144, yaitu 12. Nah, nilai X sudah diketahui adalah 12. Berarti X sampingnya itu adalah 12, depannya 5, kemiringannya 13. Berarti yang tinggal kita cari apa? Cos dan tan. Nah, cos tadi rumusnya apa? Samping dibagi hipotenusa. Sampingnya 12 per 13. Nih ya. Nah, selanjutnya tan itu adalah depannya 5, ini ya, depannya 5, sampingnya adalah 12. Nah ya, desa depan samping 5/12. Nah, selanjutnya dalam trigonometri itu memiliki yang namanya sudut-sudut istimewa. Di antara sudut-sudut istimewa itu adalah dari 0 sampai 90 derajat. Sesungguhnya sudut istimewa itu sebenarnya sudut itu ada 30 derajat. 0 derajat sampai 360 derajat. Tapi untuk trik yang pertama saya akan bagikan dari 0 sampai 90 derajat. Dan trik-trik selanjutnya nanti akan saya lebih jelaskan lagi bagaimana sih kok yang poin pentingnya yang paling istimewanya nih 0 sampai 90 derajat terlebih dahulu, sedangkan sudut yang lainnya itu akan mengikuti. Seperti itu ya. Nah, di sini berarti kalau sin 0 adalah 0, 3 setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Sin dan cos itu sebenarnya adalah kebalikan dari sin ya. Misal di sini adalah 90 derajat. Untuk sin itu nilainya 1, di sini 0 derajatnya berarti untuk cos adalah nilainya 1. Nah, setengah akar 3 di sini 60 derajat untuk sin, sedangkan cos setengah akar 3-nya itu untuk cos 30 derajat. Nah, kalau 40 derajat sin dan cos itu sama, setengah akar 2, setengah akar 2 juga 30 setengah untuk 30 derajat sin, 60 derajat untuk cos. Kalau di sini 0 derajat untuk sin, di sini 90 derajat untuk cos itu adalah 0. Nah, selanjutnya kalau untuk tan ini tidak bukan kebalikan atau apa, tapi memiliki nilai tersendiri khusus ya. Nah, berarti kalau tan 0 berarti 0, 30 setengah akar 3, 45 1, 60 derajat itu akar 3 dan 90 itu tak terhingga. Baik. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Di sini ada
tugas 1, di mana yaitu hitunglah unsur yang belum diketahui pada gambar di bawah ini, yaitu unsur yang belum diketahui adalah C atau hipotenusa dan sampingnya adalah B, belum diketahui. Nah, sedangkan untuk A dan sudut, nilai sudutnya itu sudah diketahui. Dan silahkan adik dikerjakan. Saya tunggu melalui grup kita. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.